Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang Ustazah banggakan dan yang Ustazah selalu rindukan, para ananda santri SMPI Integral Lukman Al-Hakim 02 Batam, yang insya Allah selalu diberikan kemudahan untuk menggapai kemuliaan, dan Allah berikan kesehatan kepada ananda sekalian, sehingga ananda sekalian dapat mengikuti agenda kita pada hari ini, yaitu pesantren Ramadan. Meski ananda harus mengikutinya berada di rumah masing-masing. Saat ini kita berada di bulan suci, yaitu bulan suci Ramadan. Jika kita ingin mengetahui siapa yang terpilih di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana ia dengan Ramadan. Para kekasih Allah terdahulu ketika datang bulan Ramadan mereka bergembira, bahkan kegembiraannya melebihi gembiranya jikalau bertemu dengan hari raya. Mengapa? Karena di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan rahmat, Allah memberikan pengampunan, Allah memberikan ridho, dan Allah melipat gandakan pahala. Ya, amalan di bulan Ramadan yaitu puasa. Jadi kalau ada seseorang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, walau satu kali tanpa alasan yang syar'i, maka dia telah melakukan kehinaan. Ya, puasa dimulai dengan niat. Kemudian puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sebelum subuh sampai terbenamnya matahari, yaitu maghrib. Ada sebuah kisah, seorang fulana berjumpa dengan ustadz. Jadi ustadz ini bertanya, "Wahai fulana, kenapa Anda tidak berpuasa?" Fulana ini menjawab, "Saya dengar dari ustadz kalau tidak berniat puasa di malam hari, puasa Ramadan di siang harinya tidak sah." "Benar," kata ustadz. "Terus saya tidak berniat puasa. Kenapa? Karena saya tidak pergi tarawih." Jadi ketika tarawih, selesai tarawih itu membaca doa atau membaca niat untuk puasa keesokan harinya. Ya, membaca niat, yaitu niatnya nawaitu shauma qadin an adai fardisari ramadana hadi sanati fardalillahi ta'ala. Ya, karena si fulana ini nggak tarawih, makanya dia nggak baca niat untuk berpuasa. Nah, di hari berikutnya dia tidak berpuasa. Padahal sebetulnya untuk niat itu sendiri tidak diharuskan, tidak diwajibkan dengan lafaz bahasa Arab. Ya, misalkan kita berniat, "Ya Allah, saya berniat puasa besok, puasa Ramadan," itu udah cukup, nggak harus dengan bahasa Arab. Ya, kemudian niat itu sendiri, kapan sih niat puasa Ramadan ini dibaca atau diniatkan? Yaitu ketika waktu masuk maghrib sampai terbit fajar, sampai menjelang subuh. Ya, jadi waktunya itu panjang. Ya,
sah, karena puasa wajib itu diniatkannya ketika malam hari sebelum fajar. Terus kemudian dalam berpuasa ini ada beberapa hal yang perlu dipahami. Untuk kesempatan kali ini Ustazah ingin menyampaikan dua hal yang harus dipahami dan insya Allah mudah dihafalkan, ya, karena sudah disusun biar mudah dihafalkan. Yang dua halnya, yang pertama yaitu hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang kedua orang yang diperbolehkan tidak melakukan puasa. Oke, yang pertama, yang membatalkan puasa ada 9, ya, ada 9. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu ke 5 lubang, ya, memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Itu yang pertama. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, bersenggama sengaja kemudian keluar mani. Kemudian yang keempat, sengaja keluar mani tanpa bersenggama. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, melahirkan. Yang kedelapan, 7 melahirkan. Yang kedelapan, hilang akal. Dan yang kelima, murtad. Yang kesembilan, murtad. Jadi ada 9, ya. Baiklah, yang pertama yaitu memasukkan sesuatu ke 5 lubang, ya, memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Oke, lubang mulut. Lubang mulut itu area mana sih yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa adalah tenggorokan. Ketika kita menelan, ya, menelannya itu yang batal. Gimana kalau misalkan menelan liur? Nah, batal enggak? Kalau menelan liur itu tidak batal, tapi dengan syarat. Yang pertama, yang ditelan itu liurnya sendiri, bukan liur orang lain, ya. Kalau liurnya sendiri itu masih sah puasanya, tidak batal, ya. Terus kemudian yang kedua yaitu air liur yang masih berada di tempatnya, ya, tempatnya di mana? Di mulut. Air liur yang masih berada di tempatnya, bukan air liur yang sengaja ditampung di tempat kemudian disimpan di kulkas dalam jangka waktu nanti ditelan. Itu udah batal puasanya, ya, karena dia sudah berpindah tempat, dia tidak berada pada tempatnya, karena air liur itu tempatnya di mulut. Kemudian yang ketiga, air liur yang masih murni. Maksudnya air liur yang masih murni di sini, air liurnya belum tercampur dengan permen, belum tercampur dengan es krim, belum tercampur dengan sirup, ya, sejenisnya lah, ya. Kalau sudah tercampur dengan benda lain, ketika ditelan itu membatalkan puasa, ya, karena dia sudah tidak murni, ya, air liurnya sudah tidak murni. Terus kemudian lubang berikutnya adalah hidung. Jadi hidung yang paling dalam, hidung bagian dalam itu bisa membatalkan puasa. Indikasinya, ya, ketika kita masukkan sesuatu, air atau apa gitu, terasa panas atau nyegrak atau tersedak, nah itu batal puasanya. Namun kalau hanya sebatas jari kita ini, itu baru bagian luar. Jadi ini sebuah berita gembira bagi Ananda yang suka ngupil-ngupil. Jadi kalau ngupil di bulan Ramadan itu nggak batal puasanya, tapi jangan ngupil di depan orang, ya. Terus berikutnya, telinga. Telinga juga bisa menjadi salah satu sumber batalnya puasa. Jadi telinga bagian dalam itu bisa membatalkan puasa. Caranya gimana? Cara tahunya bagian dalam dan bagian luar. Kelingking. Jadi kelingking kita ini kalau kita masukkan ke telinga, nah sebatas mana jangkauan kelingking itu masih bagian luar. Tapi lain halnya kalau kelingking itu kukunya panjang. Jadi kalau kukunya panjang itu membatalkan puasa. Karena lebih dari kelingking, batasnya jadi kelingking.
Terlebih lagi pakai korek telinga atau sengaja pakai skop pengerok telinga, nah itu batal. Ya, itu batal puasanya. Kemudian mazhab Imam Syafi'i dari Imam Al-Ghazali bahwasanya meneteskan sesuatu di mata kemudian terasa pahit di tenggorokan itu tidak membatalkan puasa karena mata tidak termasuk dari lubang-lubang yang disebutkan tadi. Jadi bagi ananda sekalian yang tiba-tiba kepingin makan es krim atau ketika tiba-tiba pengen makan permen, biar nggak batal makannya lewat mata, ya, karena mata tidak membatalkan puasa. Oke, kemudian berikutnya tadi sampai telinga, mata. Kemudian yang berikutnya memasukkan sesuatu lewat lubang buang air kecil. Ya, biasanya kalau perempuan ya, biasanya pengobatan keputihan atau pengobatan yang lain yang obatnya dimasukkan lewat lubang pembuangan air kecil gitu ya. Itu membatalkan puasa. Atau bagi laki-laki diteteskan pas di lubangnya. Ya, itu juga membatalkan puasa. Terus kemudian khusus ini buat para ananda santri putri, ketika berpuasa itu kalau kita beristinja ya, bersuci itu cukup dengan menggunakan perutnya jari ya, cukup dengan menggunakan perutnya jari. Jadi ketika kita bersuci dari istinja menggunakan perutnya jari, itu walaupun kita tekan seperti apapun tetap kena bagian luar ya. Tapi kalau kita membengkokkan jari ya, kemasuk sedikit aja itu sudah membatalkan puasa. Jadi harus berhati-hati. Begitu juga ketika membersihkan bagian tempat ketika kita buang air besar. Ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan ya. Sama, dia menggunakan perut jari, tidak membengkokkan jari. Kalau membengkokkan jari kemudian termasuk, nah itu batal ya. Berikutnya itu tadi 5 ya, 5 lubang: mulut, hidung, telinga, 2 lubang ya, 2 lubang buang air besar dan buang air kecil. Kemudian yang berikutnya adalah muntah. Muntah itu membatalkan puasa. Yang tidak batal yaitu muntah yang tidak sengaja ya. Muntah yang membatalkan puasa itu yang seperti apa? Muntah yang disengaja, jadi sengaja memasukkan tangan kita nih ke mulut sampai akhirnya muntah, nah itu batal puasanya. Atau sengaja mendatangi tempat yang berbau nyengat dan akhirnya dari bau itu kita muntah, nah itu batal puasanya. Yang tidak membatalkan puasa yang muntah seperti apa? Muntah yang tidak sengaja kemudian dia tidak menelan air liurnya sebelum kumur ya. Kalau dia menelan air liurnya sebelum kumur, dia batal puasanya. Kita kembali ke yang pertama. Air liurnya berarti kan sudah tidak murni, dia sudah tercampur dengan muntah. Sementara muntah itu sendiri sifatnya najis ya. Jadi sesuatu yang najis itu bisa disucikan dengan air yang bersih, yang suci dan mensucikan. Jadi harus kumur-kumur dulu, setelah muntah kumur-kumur dulu, setelah kumur-kumur baru boleh nih menelan liurnya sendiri ya. Jadi sebanyak apapun kita meludah, 1000 kali pun kita meludah ya, najis dari muntah itu di mulut kita tidak akan hilang, karena yang bisa menghilangkan yaitu tadi air yang bersih, yang suci dan mensucikan. Jadi tetap harus kumur-kumur ya. Kalau tidak berkumur-kumur dulu, setelah muntah langsung ditelan, itu membatalkan puasa karena air liurnya sudah tidak murni, tercampur dengan sisa muntahan tadi. Terus yang berikutnya, yang ketiga dan yang keempat ini satu sama ya. Sengaja bersenggama keluar mani atau sengaja keluar mani tanpa bersenggama, ini dua-duanya sama, tidak boleh berpuasa, batal puasanya ya. Kemudian yang nomor 5 dan nomor
nomor 6 dan nomor 7. 5, 6, 7. Ya, haid, nifas, kemudian melahirkan. Ya, haid, nifas, melahirkan. Jadi, misalkan nih Anda sekalian puasa, tiba-tiba jam 5 sore atau jam setengah 6 atau kurang 10 menit lagi azan, kemudian haid, jangan ya haid sayang kali. Nah, jangan kecewa, karena Allah itu tidak memberi potongan pahala, ya, tidak memberi potongan pahala, nggak seperti kayak kita kerja. Kalau kita kerja jam sekian sampai jam sekian itu sudah ditentukan, kalau tidak sesuai dipotong gaji kita. Tapi kalau Allah tidak, kamu sudah dapat pahala full sesuai dengan janjinya Allah, ya, tidak ada potongan pahala, tetap full dapatnya. Kemudian yang melahirkan ini melahirkan bayi ataupun calon bayi, dua-duanya ini sama-sama melahirkan, berarti sama-sama batal puasanya, ya. Maksudnya calon bayi itu keguguran, ya, batal, dia melahirkan atau dia keguguran, dia membatalkan puasa. Terus yang terakhir oh belum, yang nomor 8, yaitu hilang akal. Hilang akal ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, gila, ya. Hilang akal yang pertama adalah gila. Orang gila ini bebas semua kewajiban, ya, dia tidak berdosa, ya, dia nggak puasa nggak berdosa, dia nggak sholat nggak berdosa, dia nggak tutup aurat, dia nggak berdosa. Dia hina di mata manusia, tapi di mata Allah tidak, karena dia tidak berdosa. Jadi kalau ada yang pengen terbebas dari semuanya, nggak sholat, nggak puasa, nggak tutup aurat, suka-suka hati, daftar aja jadi orang gila, ya, kalau mau terbebas semuanya. Oke, berikutnya yang kedua, hilang akal yang kedua itu pingsan, ya. Pingsan ini bisa batal puasa kalau pingsannya dimulai dari sebelum subuh sampai isya, ya, dia batal puasanya, ya, dia batal puasanya. Tetapi ketika dia sempat terbangun dari pingsannya, misalkan dia pingsan sebelum subuh, kemudian zuhur dia terbangun, terkejut, tiba-tiba dia tanya, ini jam berapa? Jam 12. Nah, terkejut dia, terus tertidur lagi, pingsan lagi, kemudian terbangun isya. Nah, di sini dia tidak batal puasanya, dia tetap terhitung puasa karena dia sempat tersadar dari pingsannya. Kemudian yang terakhir adalah tidur, ya, hilang ingatan karena tidur. Jadi misalkan hilang akal karena tidur, kalau misalkan tidur dari sebelum subuh sampai isya, batal nggak puasanya? Nggak batal. Tapi kira-kira ada ya yang tidurnya dari sebelum subuh sampai isya, ya, atau sengaja diniatkan? Yang sengaja diniatkan itu yang tidak boleh, ya. Kalau tidur dalam puasa terus tidur itu boleh, nggak batal puasanya. Oke, poin yang terakhir, yang ke-9 adalah murtad. Jika ada seseorang yang mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi, kemudian setelah Nabi Muhammad ada Nabi, Al-Quran itu bukan wahyu, para sahabat itu kafir, nah itu adalah sebuah kemurtadan. Jadi jika ada yang mengatakan hal tersebut, maka dia termasuk kafir, jadi batal puasanya. Oke, baiklah, kita memasuki bagian yang kedua, yaitu siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama, yang boleh tidak berpuasa itu yang pertama adalah anak kecil, ya. Kemudian yang kedua ada 9 juga, ya, ada 9. Yang pertama anak kecil, yang kedua orang gila, kemudian yang ketiga orang tua, yang keempat haid, yang kelima nifas, keenam hamil, 7 orang sakit, 8 menyusui, dan yang terakhir orang yang bepergian, ya, orang yang bepergian. Anak kecil, anak-anak ini tidak diwajibkan untuk berpuasa, ya, tidak diwajibkan
untuk berpuasa. Namun dia harus tetap diajari untuk berpuasa. Ya, siapa yang punya adik kecil di rumah tetap harus diajari untuk berpuasa. Misalkan puasa sampai jam 10 pagi atau sampai jam 12 gitu ya, puasa beduk. Kalau kakak-kakak yang ikutan puasa beduk berarti minta dibawain beduk. Nah, kemudian orang gila juga begitu. Dia nggak punya kewajiban untuk berpuasa, dia nggak usah berpuasa, nggak apa-apa, dia nggak berdosa. Ya. Terus kemudian orang sakit. Kalau orang sakit ini boleh tidak berpuasa, boleh meninggalkan puasa dengan syarat ya memang dapat keterangan gitu ya dari dokter muslim yang terpercaya bahwasanya kalau berpuasa itu memperburuk keadaan dia misalkan. Nah, ini boleh tidak berpuasa atau boleh meninggalkan puasa ya. Atau yang kedua itu menurut pengalaman. Misalkan pengalamannya nih setiap jam 12 siang atau jam 1 siang itu sakit kepala sampai terguling-guling, tidak tertahankan. Nah, itu boleh tidak berpuasa ya, mengkodok puasanya. Kemudian berikutnya orang tua. Jadi kalau ada yang punya nenek atau punya kakek yang umurnya sudah tua, kemudian tetap ingin berpuasa, padahal sebetulnya sudah lemah, disampaikan saja. Kalau sebetulnya kakek atau nenek, itu nggak berpuasa, nggak berdosa, tinggal perbanyak aja zikirnya di bulan Ramadan gitu, tidak perlu berpuasa, boleh meninggalkan puasa, itu bagi orang tua. Terus kemudian berikutnya adalah haid, kemudian nifas, itu udah jelas ya, kalau berpuasa malah berdosa. Kemudian hamil. Nah, ibu yang sedang hamil itu boleh tidak berpuasa ya, boleh tidak berpuasa karena khawatir dengan bayinya, khawatir dengan dirinya ya, itu ibu hamil boleh tidak berpuasa. Terus kemudian menyusui ya, hamil menyusui. Ibu yang menyusui itu juga boleh tidak berpuasa, tapi syarat menyusuinya yaitu sampai 24 bulan atau 2 tahun. Kalau 2 tahun setengah atau 3 tahun itu tidak berlaku lagi, yang diperbolehkan yaitu usia menyusui 2 tahun ya. Kalau masih kurang dari 2 tahun itu boleh ibunya tidak berpuasa, tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun usia bayinya itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah orang gila. Yang terakhir orang gila tadi sudah di atas ya dibahas. Yang terakhir adalah bepergian ya. Bepergian di sini yaitu bepergian yang jauhnya sekitar 84 km ya, 84 km ya. Jadi dia bepergiannya sejauh itu, kemudian dia pergi dari sebelum subuh dia pergi ya, dia sudah tidak berada di kotanya ya, jaraknya pendapat para ulama yaitu 84 km ya. Kalaupun dia mampu untuk berpuasa, tidak memberatkan, monggo silahkan, boleh berpuasa. Tetapi jika memberatkan ya, sampai dia menyusahkan orang lain di perjalanan, itu sebaiknya tidak berpuasa ya, Oke, sampai di sini Ustazah ulangin lagi dari pertama. 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke 5 lubang, itu batal puasanya. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, sengaja bersenggama dan keluar mani. Yang keempat, keluar mani tanpa senggama. Kemudian yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh melahirkan. Yang kedelapan, hilang akal. Yang kesembilan, murtad. Nah, kemudian 9 orang yang boleh tidak berpuasa: anak-anak, orang gila,
haid, orang yang nifas, orang yang menyusui. Kemudian orang haid, orang nifas, orang yang menyusui, orang yang dalam perjalanan, ya, itu boleh tidak melakukan puasa. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti di lain kesempatan kalau ada yang mau bertanya boleh langsung japri ke Ustazah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.